Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2460238. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul biaya produksi. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep dasar dari teori produksi itu sendiri, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih hal yang melatar belakangi dari biaya produksi. Jadi, di dalam dunia usaha, kegiatan produksi menjadi salah satu kunci utama untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Namun, agar proses produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, diperlukan perencanaan biaya yang tepat. Nah, biaya produksi menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha. Dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, membentuk harga yang jual yang sesuai, serta memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai biaya produksi ini sangat penting dipelajari, terutama bagi mereka yang tertarik dalam bidang ekonomi dan bisnis. Poin pertama yaitu konsep dasar biaya produksi meliputi pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun produsen dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Pengeluaran tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional mesin, dan berbagai biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Dengan kata lain, biaya produksi merupakan jumlah total sumber daya yang dikorbankan untuk menciptakan suatu produk hingga siap dipasarkan. Nah, pemahaman tentang biaya produksi sangat penting agar perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat, memperoleh keuntungan, dan bersaing di pasar. Selanjutnya, itu peran biaya dalam proses produksi. Biaya produksi memiliki peran sangat penting dalam menentukan kelancaran operasional sebuah usaha. Nah, perusahaan yang mampu mengelola biaya produksinya dengan baik dan lebih mudah dalam mengatur harga jual produk, dan memperoleh keuntungan. Berikut beberapa peran biaya produksi dalam proses produksi. Di antaranya, yang pertama yaitu sebagai dasar dalam penetapan harga jual produk. Biaya produksi menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan harga jual suatu barang. Jika semakin efisien biaya produksi yang dikeluarkan, maka semakin kompetitif pula harga jual produk di pasar. Kedua, yaitu menentukan besarnya keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh perusahaan sangat bergantung pada seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jika biaya produksi dapat ditekan, maka keuntungan yang diperoleh pun akan lebih baik atau maksimal. Ketiga itu mengukur efisiensi produksi. Nah, biaya produksi juga berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi proses suatu produksi. Jika biaya terlalu besar, sementara hasil produksinya sedikit, maka perusahaan harus memperbaiki manajemen produksinya. Kemudian keempat, yaitu mendukung perencanaan keuangan suatu perusahaan. Nah, dengan mengetahui biaya produksi, perusahaan dapat menyusun perencanaan keuangan, anggaran produksi, serta membuat prediksi laba yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan. Kemudian, hubungan biaya produksi dengan pendapatan dan keuntungan. Nah, dalam kegiatan usaha, biaya produksi memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan atau revenue dan keuntungan ataupun profit. Nah, pendapatan merupakan hasil dari penjualan barang ataupun jasa, sedangkan keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Secara matematis, hubungan tersebut dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Keuntungan atau profit sama dengan pendapatan atau revenue dikurang dengan biaya produksi atau cost.
Jika pendapatan lebih besar dari biaya produksi, maka perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya produksi, maka perusahaan mengalami rugi. Nah, jika pendapatan sama dengan biaya produksi, maka perusahaan berada pada posisi impas atau break-even point. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola biaya produksinya seefisien mungkin agar dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Salah satu caranya adalah dengan menekankan biaya produksi tanpa perlu mengurangi kualitas produk. Kemudian juga memanfaatkan teknologi yang lebih modern serta juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Selanjutnya, poin kedua yaitu jenis-jenis biaya produksi. Pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah produksi yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan berubah. Maksudnya adalah biaya tetap harus dikeluarkan meskipun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Biaya tetap umumnya berkaitan dengan fasilitas produksi dan operasional jangka panjang. Contohnya yaitu seperti gedung atau pabrik, gaji karyawan tetap, dan termasuk pajak bangunan, juga asuransi dan lain-lainnya. Ciri-ciri biaya tetap yaitu tidak dipengaruhi oleh volume produksi, besarnya tetap dalam periode tertentu, biasanya bersifat jangka panjang. Kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah barang ataupun jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Semakin barang yang diproduksi, maka semakin besar pula biaya variabel yang akan dikeluarkan. Biaya variabel biasanya berkaitan langsung dengan proses produksi, contohnya seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, borongan atau lembur, biaya listrik dan air yang dipakai dalam proses produksi, kemudian biaya pengemasan produk. Nah, ciri-ciri biaya variabel diantaranya yaitu pertama berbanding lurus dengan jumlah produksi, kemudian tidak dikeluarkan jika tidak ada produksi. Nah, biasanya bersifat jangka pendek. Ketiga itu biaya total atau total cost. Nah, biaya total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Nah, biaya total merupakan gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Rumus biaya total yaitu TC sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Contohnya, jika biaya tetap 5 juta dan biaya variabel 3.000 per unit untuk 1.000 unit, TC sama dengan 5 juta ditambah 3.000 dikali 1.000 sama dengan 8 juta. Kemudian biaya rata-rata atau average cost. Nah, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang ataupun jasa. Nah, biaya ini diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Rumusnya itu average cost AC sama dengan total cost TC bagi jumlah produksi atau Q. Contoh AC sama dengan 8 juta dibagi 1.000 sama dengan 8.000. Biaya rata-rata digunakan perusahaan untuk mengetahui efisiensi biaya produksi per unit barang. Kemudian yang kelima itu biaya marginal atau marginal cost. Biasanya biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu barang tambahan. Kemudian biaya marginal penting untuk menentukan keputusan apakah perusahaan akan menambah produksinya ataupun tidak sama sekali. Kemudian rumusnya itu marginal cost sama dengan ATC per delta C, perubahan biaya total, delta Q, perubahan jumlah produksi. Nah, contohnya, jika untuk menambah produksi 1.000 unit menjadi 1.100 unit, total biaya naik dari 8 juta menjadi 8.250.
Jadi 8 juta dibagi 1.100 dikurang 1.000 sama dengan 250. Poin keempat yaitu kurva biaya produksi. Kurva biaya tetap, pertama kurva biaya tetap dan variabel. Kurva biaya tetap atau fixed cost curve. Kurva ini berbentuk garis horizontal karena biaya tetap tidak berubah meskipun jumlah produksinya meningkat atau menurun. Contohnya yaitu seperti sewa gedung tetap dibayar meskipun tidak ada produksi. Kemudian kurva biaya variabel atau variable cost curve. Nah, kurva ini naik seiring bertambahnya jumlah produksi. Jadi, semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Awalnya kenaikannya itu lambat, tetapi seiring kapasitas maksimum tercapai, kenaikannya juga akan semakin cepat. Berikut gambar kurva biaya tetap dan kurva biaya variabel. Selanjutnya itu kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Kurva biaya total atau total cost curve merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, keduanya berawal dari titik di atas 0 karena ada biaya tetap dan kemudian meningkat seiring bertambahnya output. Kemudian, kurva biaya rata-rata atau average cost curve. Nah, kurva ini menunjukkan biaya per unit barang. Biasanya berbentuk U, karena pada awal produksi biaya rata-rata turun atau efisiensinya itu meningkat. Nah, namun setelah titik tertentu biaya rata-rata akan naik lagi dikarenakan kapasitas produksinya itu mulai terbatas dan tidak efisien. Kemudian kurva biaya marginal atau marginal cost curve. Nah, kurva ini menggambarkan tambahan biaya setiap tambahan 1 unit produksi. Jadi biasanya kurva ini juga berbentuk U dan memotong kurva biaya rata-rata di titik terendahnya. Berikut biaya kurva biaya total TC, biaya rata-rata AC, dan biaya marginal atau MC. Kemudian hubungan kurva biaya dan skala produksi. Kurva biaya, terutama kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LRAC, menunjukkan bagaimana biaya unit berubah ketika skala produksinya itu diperbesar. Nah, bentuk kurva ini mencerminkan 3 kondisi skala produksi, yaitu pertama skala ekonomi atau economies of scale. Nah, ketika produksi ditingkatkan, biaya rata-rata per unit pun akan menurun. Hal ini terjadi karena efisiensi itu meningkat seperti pembangunan mesin yang lebih optimal atau pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar dengan harga yang lebih murah. Nah, kurvanya biasa itu menurun. Kemudian skala hasil tetap atau constant returns to scale, yaitu penambahan produksi tidak mengubah biaya rata-rata. Artinya, perusahaan tetap efisien dalam berbagai skala. Bentuk kurva ini yaitu datar atau konstan. Nah, kemudian disekonomi skala atau disekonomi of scale. Nah, jika skala produksinya terlalu besar, biaya rata-rata mulai meningkat. Hal ini disebabkan oleh masalah koordinasi, birokrasi, ataupun kelebihan kapasitas. Nah, kurvanya ini berbentuk naik. Poin ketiga yaitu biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Pertama itu karakteristik biaya produksi jangka pendek. Nah, jangka pendek dalam konteks ekonomi adalah periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksinya secara fleksibel. Artinya, ada beberapa faktor produksi yang bersifat tetap dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi secara langsung. Nah, faktor-faktor ini biasanya berupa modal tetap seperti bangunan, mesin besar, dan peralatan berat.
Sedangkan faktor lain itu seperti tenaga kerja, bahan baku, dapat dengan mudah disesuaikan. Kemudian ciri utama dari biaya produksi jangka pendek yaitu terdapat biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus tetap dibayar meskipun produksi sedang berhenti atau rendah. Misalnya sewa gedung dan gaji karyawan tetap. Kemudian selanjutnya biaya variabel atau variable cost akan berubah seiring jumlah produksi. Nah, seperti upah lembur, bahan baku, dan biaya listrik untuk produksi. Kemudian ketiga itu skala produksi terbatas, karena perusahaan tidak dapat langsung menambah kapasitas besar seperti membangun pabrik baru. Kemudian keempat itu penyesuaian produksi bersifat sementara, misalnya dengan menambah jam. Kemudian karakteristik biaya produksi jangka panjang. Nah, jangka panjang dalam ekonomi adalah periode waktu yang cukup untuk mengubah seluruh faktor produksi. Nah, dalam jangka panjang tidak ada faktor produksi yang bersifat tetap. Artinya, perusahaan memiliki keleluasaan penuh untuk menyesuaikan kapasitas produksi, baik dari sisi tenaga kerja, modal, maupun teknologi yang digunakan. Ciri utama biaya produksi jangka panjang diantaranya yaitu tidak ada biaya tetap, karena semua biaya dianggap sebagai biaya variabel yang bisa disesuaikan. Kemudian kedua, yaitu perusahaan bisa melakukan perubahan besar. Artinya seperti membangun pabrik baru, menambah mesin, membuka cabang, ataupun merekrut banyak tenaga kerja baru. Ketiga itu adanya kesempatan untuk mencapai skala ekonomi atau economies of scale, yaitu efisiensi biaya yang diperoleh dari peningkatan skala produksi. Keempat itu keputusan yang diambil bersifat strategis dan jangka panjang, termasuk dalam hal inovasi teknologi, lokasi industri, dan perencanaan ekspansi usaha. Ketiga itu poin ketiga, perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu. Nah, pertama perbedaannya yaitu dalam kegiatan produksi, perbedaan antara biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang itu terletak pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan faktor-faktor produksinya. Seperti jangka pendek, perusahaan hanya dapat mengubah sebagian faktor produksinya, seperti jumlah tenaga kerja ataupun bahan baku yang digunakan. Sementara itu, faktor-faktor produksi seperti mesin, bangunan, dan fasilitas lainnya masih bersifat tetap. Oleh karena itu, dalam jangka pendek masih terdapat biaya tetap yang harus dikeluarkan terlepas dari besar kecilnya volume produksi. Nah, sebaliknya, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki keleluasaan untuk menambah seluruh faktor produksi. Jadi, tidak ada lagi faktor tetap karena semuanya disesuaikan, termasuk itu kapasitas pabrik, jumlah mesin, dan struktur organisasi. Dengan demikian, seluruh biaya dalam jangka panjang dianggap sebagai biaya variabel. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan skala produksi, serta mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Secara sederhana, perbedaan utama antara keduanya terletak pada fleksibilitas perubahan faktor produksi dan keberadaan biaya tetap. Jangka pendek bersifat terbatas dalam penyesuaiannya, sementara jangka panjang memberikan kebebasan penuh untuk mengatur seluruh aspek produksi. Persamaan keduanya yaitu keduanya bertujuan untuk mencapai efisiensi produksi dan keuntungan yang optimal. Juga dalam dua jangka waktu ini,
perusahaan tetap harus memperhitungkan biaya total, biaya rata-rata, maupun biaya marginal sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Juga, kedua jangka waktu ini mempertimbangkan alokasi sumber daya secara efektif sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, yaitu pertama, teknologi. Produksi kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi produksi. Nah, penggunaan mesin dan peralatan modern dapat mempercepat proses kerja, mengurangi tenaga kerja, dan menurunkan biaya produksi per unit. Contohnya itu seperti mesin otomatis dalam pabrik dapat menggantikan banyak pekerjaan manual sehingga menekankan biaya tenaga kerja. Kedua itu harga input produksi biaya. Nah, biaya produksi sangat tergantung pada harga bahan baku dan input lainnya. Jika harga bahan baku naik, otomatis biaya produksi juga akan meningkat. Contohnya yaitu seperti jika harga gandum naik, akan meningkatkan biaya produksi untuk roti. Nah, ketiga itu efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil dan efisien mampu menghasilkan lebih banyak output dalam jangka waktu yang sama. Sebaliknya, jika tenaga kerjanya itu kurang produktif, akan meningkatkan biaya karena hasil produksinya tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan. Contohnya yaitu seperti pelatihan karyawan dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja, sehingga menekankan biaya per unit. Keempat yaitu skala ekonomi dan disekonomi. Nah, skala ekonomi adalah kondisi ketika perusahaan meningkatkan jumlah produksinya dan justru menghasilkan biaya rata-rata per unit yang lebih rendah. Artinya, semakin besar skala produksi, maka semakin efisien biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan disekonomi skala terjadi ketika perusahaan akan terus memperbesar skala produksinya, tetapi biaya rata-rata unitnya justru meningkat. Ini terjadi karena skala produksi yang terlalu besar mulai menimbulkan ketidakefisienan. Poin selanjutnya itu analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Pertama itu titik impas atau break-even point. Nah, titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Rumus sederhananya itu sebagai berikut. BEP, unit biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contoh, jika biaya tetap 10 juta, harga jualnya 50.000 dan biaya variabelnya itu 30.000, maka BEP-nya sama dengan 10 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 500 unit agar tidak merugi. 2. Analisis biaya dalam menentukan output optimal dalam proses produksi. Nah, tidak semua tingkat produksi menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ada juga perusahaan perlu menganalisis pertama itu biaya marginal atau MC-nya, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang. Kemudian penerimaan marginal atau MR, tambahan pendapatan dari sejumlah menjual satu unit barang. Kemudian implikasi biaya produksi. Dalam strategi bisnis, analisis biaya juga mempengaruhi berbagai keputusan strategi perusahaan seperti penetapan harga jual, biaya produksi menjadi dasar dalam menentukan harga yang bersaing tapi tetap menguntungkan. Kemudian efisiensi operasional, identifikasi bagian proses yang menimbulkan biaya tinggi agar bisa diperbaiki. Kemudian, keputusan investasi membantu menentukan apakah perlu menambah kapasitas produksi, membeli mesin baru, ataupun merekrut tenaga kerja tambahan. Kemudian, menentukan skala usaha. Nah, menentukan kapan perusahaan perlu memperluas usaha atau justru
Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi penting dalam proses kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan usaha maupun industri. Melalui pemahaman terhadap konsep dasar biaya, jenis-jenis biaya, serta bagaimana biaya berperilaku dalam jangka panjang maupun jangka pendek, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola aktivitas produksinya secara lebih efisien. Kurva biaya membantu menggambarkan hubungan antara output dan biaya, sementara faktor-faktor seperti teknologi, harga input, dan skala produksi turut mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Analisis biaya juga sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, mulai dari menentukan titik impas, output optimal, hingga kebijakan investasi dan penetapan harga. Nah, dengan mengelola biaya secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan keuntungan. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.